Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yakni keimanan kepada kehidupan akhirat membuahkan hasil. Kemudian tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan orang sesudah kematiannya, baik dibuktikan dalilnya yakni secara syar'i ataupun secara hissi, secara indrawi. Secara indrawi ada 5 bukti di dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang yang dihidupkan setelah dimatikan. Pertama, yaitu peristiwa dihidupkannya pengikut Nabi Musa yang dia mengatakan akan beriman kepada Allah kalau melihat Allah secara langsung, akhirnya dimatikan. Yang kedua, masih di kalangan Bani Israel, yaitu orang yang dibunuh sementara dia memiliki warisan yang banyak, akan tetapi dia tidak punya anak dan dia punya banyak keponakan. Nah, keponakan inilah yang kemudian saling berebut harta dan masing-masing saling menuduh satu dengan yang lain. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Itu kisah yang kedua. Kemudian kisah berikutnya, al-mithalus tsalits, kisah yang ketiga, fi qissatil qaumi, yakni kisah suatu kaum alladzi kharaju min diyarihim, yang mereka keluar dari negeri mereka firaran, dalam rangka mengungsi atau melarikan diri minal mauti, dari kematian. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan, ya. Fa'amatahumullahu ta'ala, kemudian Allah mematikan mereka semua. Thumma ahyahum, kemudian mereka dihidupkan lagi. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, yang demikian ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah, yakni di dalam surah Al-Baqarah juga,
yaitu surat kedua pada ayat yang ke-243. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Iya, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka beribu-ribu orang keluar dari negerinya karena takut mati. Kira-kira konteks sebab apa kira-kira yang mungkin barangkali menyebabkan dia keluar dari kampung halamannya? Mungkin dilanda peperangan sehingga dia mengungsi. Yang kedua, mungkin ada bencana, baik bencana alam ataupun mungkin penyakit. Karena jumlahnya ribuan gitu. Sampai hari ini ada nggak kasus-kasus seperti ini? Mereka keluar dari negerinya karena takut mati, tapi justru di perjalanan ada yang mati. Berarti sebetulnya dia jemput kematiannya. Kalau seandainya dia tahu di tempat negeri dia yang didatangi itu dia mati, jadi mengungsi atau tidak? Nggak jadi. Di negerinya perang, dia pengen mengungsi, dia seberangi lautan, di tengah laut tenggelam dia. Dia lari dari kematian menuju kepada kematiannya. Kalau seandainya dia tahu, jadi berangkat atau tidak? Tidak jadi berangkat. Maka Allah berfirman kepada mereka yang keluar ribuan itu, mutu, matilah kalian semua. Setelah dimatikan, thumma ahyahum, kemudian dihidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki karunia terhadap manusia, walakin aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak mau bersyukur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mithalur rabi', yang keempat, benar ya? Yang keempat, yakni fi qissatil ladzi marra ala qaryatin mayyitatin fastab'ada ayyuhyiha Allah taala, tentang kisah yakni orang-orang yang melewati suatu negeri di mana negeri itu mati. Bagaimana yang dimaksud negeri yang mati? Bukan nggak ada orang, ya, bukan kosong, ya memang kosong. Bagaimana negeri yang mati? Negeri yang tidak ada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ya, nggak ada orang tapi ada tanaman, ada tumbuhan, berarti hidup atau tidak? Hidup. Kalau ada tanaman, tumbuhan, berarti ada makhluk hidup nggak? Ada nggak? Ada. Ya minimal pedes. Terus apa mana?
ulo. Ono enggak ulo? Ada hutan mesti ada apa? Ada binatang, iya kan? Sekalipun enggak ada manusia. Kalaupun ada manusia, mungkin karena kumpul dengan binatang jadi barangkali. Tapi tetap aja itu dianggap hidup negerinya. Ya. Kemudian Allah Jalla kemudian hidupkan negeri itu. Fa amatahu Allah Ta'ala mi'ata sanatin. Kemudian Allah menghidupkan orang-orang yang berada di tempat itu, yang semuanya sebetulnya dia lewati, mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ketika mereka ditanya, kau hidup pernah nggak di negeri ini? Pernah. Kemudian dihidupkan lagi, dia mengatakan, aku hidup di tempat ini hanya sebentar. Maaf, kami dimatikan di tempat ini hanya sebentar, sementara kami hidup lama di tempat ini. Padahal sebaliknya, dia matinya lama. Berapa? 100 tahun dimatikan oleh Allah orang-orang di tempat itu. Negerinya dimatikan, orangnya habis. Kemudian dalam waktu 100 tahun dihidupkan lagi mereka. Lantas ditanya, berapa lama kok? Aku hanya mati sebentar saja, sehari atau dua hari. Ternyata dia sudah mati selama berapa? 100 tahun. Ini bukan Ashabul Kahfi ini. Ini surat Al-Baqarah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah juga. Ini kisahnya beda ini. Kalau antum buka tafsirnya, coba dibuka. Surat kedua ayat 259. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Baik, apa kata Allah Jalla wa Ala? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengalami suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Iya, kau tinggal di tempat ini 100 tahun lamanya. Kemudian dikatakan, fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kemudian lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Makananmu, minumanmu, lihat itu. Lam yatasanna, belum lagi berubah. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihatlah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Iya, sudah menjadi tulang belulang. Maka kami jadikan semua itu apa? Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Wandur ila idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Kemudian, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging. Ya, bagaimana kami menyusun tubuh keledaimu itu, kemudian kami membalutnya dengan daging kembali. Ya.
Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, a'lamu annallaha, maka aku sekarang tahu, sekarang aku mengerti, annallaha, bahwasanya Allah itu yakni ala kulli syai'in qadir, berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi ini kisahnya orang yang melalui sebuah negeri, kemudian dia lihat negeri itu mati, ya, Allah hancurkan negeri itu, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada tanam-tanaman, dan negerinya itu rata dengan tanah. Tapi ada sisa-sisa puing-puingnya yang ada di tempat itu. Mungkin habis terkena apa barangkali? Azab Allah Jalla wa'ala, sehingga negerinya itu rata dengan tanah. Namanya dinding menutupi apa namanya? Menutupi atap. Dinding menutupi atap itu berarti lebih lama daripada apa? Daripada atapnya yang jatuh. Kalau gempa mungkin yang masih lebih bertahan apanya? Dindingnya, pilarnya. Atapnya jatuh dulu. Ininya masih tegak. Makanya bangunan-bangunan yang sekarang ini masih ada itu rata-rata apanya yang ada? Tiang-tiang atau ada sebagian dindingnya. Seperti di Italia ada Colosseum, tempat orang mengadu manusia, para gladiator itu. Colosseum itu kan seperti apa bentuknya? Seperti stadion begitu kan? Itu dindingnya masih ada nggak? Atapnya udah nggak ada. Lah ini digambarkan apa? Atap apa namanya? Dindingnya menutupi atapnya. Berarti sudah 2 kali hancur. Atapnya jatuh, kemudian disusul sekian tahun lagi apa? Dindingnya roboh. Makanya di sini disebutkan apa? Melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, menutupi apa? Menutupi atapnya. Berarti ini sudah lama. Mana mungkin bisa dihidupkan atau dibangkitkan atau dibangun lagi. Dia ucapkan kalimat itu, maka Allah kemudian membuktikannya. Apa? Dia sendiri yang dimatikan, keledainya juga. Dan kemudian setelah itu dihidupkan kembali. Baik. Al-mithalul khamis. Kemudian perumpamaan yang kelima, fi qissati Ibrahim al-Khalilu khina sa'ala Allah Ta'ala ayyuriyahu kaifa yuhyil mauta, yaitu kisah Nabi Ibrahim kekasih Allah tatkala dia meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Fa amarahullahu, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ayat baha arba'ata minat thair, yaitu menyembeli 4 ekor apa? Burung. Ada 4 ekor burung disembeli. Jasadnya dipotong-potong, kemudian diacak, disebar ke beberapa tempat. Wa yufarriquhunna ajza'a 'alal jibali. Kemudian jasad atau bagian dari tubuh burung-burung itu disebar 'alal jibali, yakni di gunung-gunung yang ada di sekitarnya, allati haulahu, thumma yunadiyahunna, kemudian Nabi Ibrahim memanggilnya, kemudian fatalatta'u al-ajza'a ba'duha ila ba'din, maka datanglah burung yang tadi sudah disembelih itu kepada Nabi Ibrahim,
hidup seperti biasa. Jadi ternyata jasadnya itu apa? Menyatu kembali. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya. Burung-burung itu akhirnya datang kepada Ibrahim dengan segera. Moro-moro teko. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala. Dalam hal ini Allah Jalla wa Ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-260. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbu, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Apa dicincang itu? Hah? Dicacar. Burung ono iku ya sing dadi apa akhirnya? Daging giling. Umpama ada daging giling, tapi hadis itu sudah cukup ya. Dagingnya dicincang-cincangnya. Kemudian lalu Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ya'tinaka sa'ya, niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera kepadamu. Kemudian, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, wa'lam, dan ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fahadhihi amthilatun hasiyatun waqi'iyatun tadullu ala imkaniyatin ihya'il mauta. Inilah permisalan yang bersifat indrawi, yang faktanya terjadi dalam sejarah hidup manusia yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, khususnya surat apa tadi semua? Al-Baqarah, yang menunjukkan yakni atas kepastian bagaimana Allah itu mudah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Wa qad sabaqat al-isyarata ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayati Isa bin Maryam. Dan yang telah lalu sudah diisyaratkan, yakni dengan apa yang telah Allah berikan kepada Isa putra Maryam berupa mukjizat min ihya'il mauta, yaitu dalam menghidupkan orang yang mati, wa ikhrajuhum min kuburihim, dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka, biiznillahi ta'ala, atas izin siapa? Atas izin Allah. Maka kita jangan sampai ragu, yakni terhadap keimanan kepada negeri akhirat, bahwa Allah akan membangkitkan semua umat manusia itu, walaupun mereka sudah menjadi apa?
tulang belulang, hancur, menjadi tanah, bahkan ada yang menjadi abu. Kenapa? Karena dibakar. Mungkin barangkali mereka takut dibangkitkan, bisa jadi minta supaya jasadnya diapakan? Dibakar. Setelah dibakar ditebarkan kemana? Ke laut. Sehingga anggapan mereka bahwa itulah cara supaya nanti tidak akan bisa dihidupkan lagi untuk ditanyai. Tapi logika seperti itu gak berlaku bagi Allah Jalla wa'ala. Wa amma dilalatul aqli fi man wajhain, adapun dalil-dalil akal kita bisa jumpai dalam dua segi di sini. Ahaduma, yang pertama, ini dalil secara akliyah, yaitu menggunakan apa? Akal, bahwa Allah itu gampang menghidupkan sesuatu yang mati. Annallaha ta'ala fatirus samawati wal arda wa ma fihima, bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Khaliquhuma, Allah menciptakan keduanya ibtidaan, yakni pada permulaan, dan tidak ada contoh. Permulaan pertama kali dan belum pernah terjadi, dan sebelumnya tidak ada contohnya. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi, dan Allah maha berkuasa untuk menciptakan kembali makhluk yang sama atau menghidupkan setelah kematiannya. La ya'jizu an i'adati, maka tidak ada kesusahan, kesulitan bagi Allah untuk mengulanginya lagi. Sesuatu yang sudah diciptakan kemudian diprotoli, ya, kemudian dirancang lagi, itu lebih mudah mana? Menciptakan dari yang belum ada menjadi ada, atau merangkai kembali? Yang lebih gampang yang mana? Yang merangkai kembali itu lebih gampang daripada apa? Menciptakan pertama kali. Oleh karena itu, kalau ada makhluk dimatikan, dihidupkan kembali, itu lebih mudah daripada pertama kali Allah menciptakan. Lah, Allah saja menciptakan pertama kali aja gampang, apalagi pada kali berikutnya. Tentu lebih mudah lagi. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi suratir Rum, di dalam surah Ar-Rum, yakni surah yang ke-30. Yakni ada pada ayat yang ke-27. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Apa kata Allah? Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Iya, ya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan menghidupkan kembali itu lebih apa? Lebih mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Kemudian dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Baik. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-104. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilil kutub. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Iya. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Pada hari kami gulung langit, yaitu hari apa? Hari kiamat. Seperti apa Allah menggulung langit? Katayyi sijilli lil kutub, yaitu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala marrah awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Gampang bagi Allah. Wa'dan 'alaina, sebagai sebuah janji yang pasti akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan terjadi. Inna kunna fa'ilin, dan kamilah yang akan merealisasikan semua itu. Baik. Wa qala amiran biraddi ala man ankara ihya'il 'idhami wa hiya ramim, dan berkata, yakni orang-orang yang menolak, mengingkari akan dihidupkannya tulang belulang yang sudah hancur, sebagaimana diceritakan pada kisah yang terdapat dalam surah Yasin, surah yang ke-36. Yakni pada ayat yang ke-79. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul yuhyiyalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui dengan segala makhluk. Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakan pada kali yang pertama. Dan Allah hanya cukup mengucapkan apa? Iya. Yang cukup idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Ini yang pertama. As-tsani, yang kedua, annal arda takunu mayyitatan hamidatan laisa fihi syajaratun khadra, bahwasannya bumi dulu atau pernah dalam kondisi mati, kering kerontang, tidak ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Fayanzilu 'alaihal matara, kemudian Allah Jalla wa Ala menurunkan di atas bumi itu berupa air hujan. Fatahtazzu hadra hayyatan fiha
min kulli zaujim bahij. Maka dijadikan bumi itu subur, hidup, hijau rano ya. Wal qadiru ala ihyaihim, ala ihyaiha, dan Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan semua itu ba'da mautiha, setelah kematiannya. Qadirun ala ihyail amwat, dan juga Allah berkuasa menghidupkan yakni segala yang mati. Maksudnya makhluk-makhluk yang dimatikan oleh Allah, baik yang bernyawa atau tidak bernyawa. Yang bernyawa seperti manusia, jin, malaikat, hewan. Yang tidak bernyawa seperti tumbuhan, tanam-tanaman, tapi tetap dia hidup. Makanya kalau tumbuhan, tanaman nggak perlu disembeli, ya kan? Mau motong di sebelah mana boleh, kalau mau memotongnya. Beda kalau menyembelih hewan, harus di mana? Bagian lehernya. Makanya kalau tumbuhan, tanaman dipotong sebagian rantingnya, masih tetap hidup nggak? Masih. Coba kalau manusia potong bagian tengah tubuhnya, masih hidup nggak? Nah, mati, iya kan? Kalau tumbuhan pohon ya, di tengah dipotong, masih mungkin nggak dia tumbuh? Akan tumbuh ya. Kecuali dipotong sudah ngepok ya, ngepok ke bawah. Itu pun kadang ada yang tumbuh, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Nah, dalil kedua tentang Allah menghidupkan negeri yang mati atau bumi yang mati. Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhlah tanam-tanaman. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi surati Fussilat, di dalam surah Fussilat, yaitu pada ayat yang ke-39. Fussilat itu surah yang ke-41. Yakni pada ayat yang ke berapa tadi? 39. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahya la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa melihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Kemudian ayat berikutnya, yakni pada surah Qaf, surah yang ke-50. Pada ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَا طَلْعٌ نَضِيضٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْبَلْدَةَ مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Apa itu? Terus. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketap.
dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Iya. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Wa ahyayna bihi baldatan maitan, dan begitulah kami telah hidupkan negeri-negeri yang mati, tandus kemudian tumbuh. Contoh negeri yang tandus di mana? Arab. Korul Gus. Ya. Ada ilmu itu, sudah masuk? Kok nggak berkecap-kecap? Sentek. Oh ya wes, adzan sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Wa qad dhalla qaumun min ahli zayghi, maka sesatlah suatu kaum di antara ahli kesesatan. Fa ankaru adzabal qabri, di mana mereka mengingkari keberadaan siksa kubur.
wa na'imahu, dan juga nikmat-nikmatnya. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin, karena mereka beranggapan bahwasanya yang demikian itu tidak mungkin bisa terjadi. Limukhalafatil waqi', karena menyelisihi kenyataan. Dianggap menyelisihi kenyataan. Qalu, di mana mereka mengatakan fa innahu, jika sesungguhnya mayit itu lau kasyafa 'anil mayyiti fi qabri, seandainya dibuka dilihat mayit itu di dalam kuburnya, la wajada kama kana alai, keadaannya tetap biasa kok. Wal qabra lam yataghayyar, sementara kuburnya tidak berubah kok. Bisi'atin wala dayyiq, di mana tidak terjadi perluasan atau penyempitan, tetap ini loh gak berubah, ya kan? Nah, mereka pakai dalil apa? Dalil logika, kenyataan, fakta. Dalilnya begitu. Kenapa? Karena mereka berbicara bukan atas dasar iman. Makanya kadang-kadang di YouTube itu kadang ada yang naruh HP untuk mendengarkan azab apa? Kubur. Itu bisa jadi orang-orang yang nggak beriman. Dan setelah didengarkan, direkam, nggak ada. Loh, ndi buktinya kaono kok mek suara jangkrik tok kok, kaono suara siksa kubur, bojo. Hati-hati, ya. YouTube itu begitu. Kadang yang beriman, ya, dia mereka-reka suaranya dikai suara apa, cek koyok-koyok siksa. Padahal kalau kita beriman kepada sabda Nabi yang tidak bisa mendengar suara siksa kubur, kan tsaqalain. Apa tsaqalain? Dua jenis makhluk, yaitu apa? Manusia dan jin. Ya sudah, titik. Wis gak usah ngelebokno rekaman, ya kan? Ya mari ngono dinteni, wis gak perlu. Gak akan bisa denger. Yang bisa dengar itu orang-orang yang diizinkan oleh Allah, seperti Nabi kita. Pernah nggak mendengarkan suara siksa kubur? Karena beliau seorang Nabi. Dibuka sedikit perkara gaib. Sampai yang dibuka temenan siksa kubur, melayu kan kepoyo-poyo. Ya, sampai Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya kalian mampu mendengar suara azab kubur, kalian tidak akan mau mengantarkan jenazah ke kuburan. Karena wedi dahsyatnya siksa kubur itu. Makanya kita dasarnya apa? Iman. Yang jelas ada siksa, ada nikmat. Nggak perlu pakai dibuktikan secara akal, secara indera, secara faktual. Nggak perlu. Karena Nabi sudah menegaskan, nggak akan bisa terdengar. Kalau seandainya ada kasus-kasus itu bonus, tapi gak mesti ada. Ya, kembali ke dalil gitu loh. Karena kadang-kadang cerita-cerita gitu bisa ditolak seperti itu. Atau sebaliknya, cerita-cerita seperti itu dibantah dengan fakta-fakta yang ada. Wallahu a'lam. Wa hadza za'mu batilun. Maka anggapan seperti itu batil, salah. Bisyar'i wal hissi wal aqli, baik secara syar'i, secara indrawi, dan secara akliyah atau akal. Adapun penjelasannya, karena ada 3 di sini, insya Allah kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang tentang bukti-bukti, yakni bahwa Allah itu benar-benar akan membuktikan adanya azab dan nikmat yang ada di dalam kubur dengan dalil-dalil 3 pendekatan itu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan saya beri waktu. Ibu-ibu bisa ditulis, Bu. Monggo, silakan.
Endi basone gak ketok. Hah? Oh, mojo mangkane. Kademen ya. Iya. Monggo Pak Soni. Tanya. Kalau meninggal ini mungkin apa memang bayangan kita atau gimana yang sering terlintas itu kalau memang pada syaitan atau gimana? Maksudnya gimana? Bayang-bayang apa itu? Ya sering terbayang itu akan melehetkan. Oh, melihat orang yang sudah meninggal gitu ya. Ya, yang jelas itu bukan ruh orang yang mati. Buka Muslim ya, itu bab tentang di Sahih Muslim bab tentang hantu ya. Itu di nomor 2079 atau 2077. Ya. Sampai tahu di bayang-bayangi apa, Pak? Kunti apa? Orang yang mati itu bisa jadi yang datang itu adalah jin. Silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW bersabda menyabdakan, tidak ada penularan, tidak ada yang tabu di bulan Safar, dan tidak ada hantu mayat gentayangan. Maka bertanyalah seorang Arab sud-dusur. Sebentar, itu berapa itu? 2079 dulu. Ya, yang pendek dulu, baru yang panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penularan. Ya, semua itu Allah yang menetapkan. Nggak ada penularan itu ya. Sampean kadang bujui kena corona, sing lanang, sing wedok gak kena. Berarti takdirnya, ya kan? Allah yang menetapkan. Kadang sak keluarga kena kabeh. Ya memang Allah tetapkan semuanya kena, ya kan? Cuman orang bilang apa? Nular. Ya. Terus tidak ada apa lagi? Tidak ada mayat gentayangan menjadi hantu kuburan. Nah, ini kan kadang ada yang beranggapan seperti ini enggak? Ya, ada orang mati karena ruhnya apa? Penasaran, kemudian dikatakan apa di situ? Mayatnya gentayangan. Jadi apa? Ya, jadi macam-macam. Pocong. Kadang ada keyakinan di negeri kita ini kalau mayit dikubur kemudian pocongnya nggak dilepas, nanti jadi apa? Jadi pocongan. Ya. Ada nggak keyakinan seperti itu? Iya. Padahal dalam Islam itu mau dilepas boleh, tidak dilepas boleh. Beda, bebas gitu. Tapi nggak boleh ada keyakinan kalau nggak dilepas jadi pocong. Nggak ada itu. Itu keyakinan bohong itu. Kemudian tidak ada binatang. Tidak ada binatang tertentu muncul menyebabkan hujan. Iya. Dan tidak ada tabu di bulan Safar. Tidak ada tabu di bulan Safar. Orang Arab jahiliyah dulu kalau bulan Safar mereka nggak mau bepergian. Padahal mestinya Safar ya, justru melakukan bepergian. Tapi justru mereka mentabukan ketika itu. Ini termasuk apa namanya khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Sama seperti orang kita. Ojo metu dino iki, opo iki wayahe geblake mbokmu. Ya. Jangan. Kon nggih Pak nggih. Nate mireng ngoten niku. Nate. Ya. Kon nek metu nang gone kidul melayue ojo
ngalor soalnya ki wayahe iku mau geblake aja ya. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Itu termasuk diantara apa? Tatoyur. Ya. Dulu mengikuti suara burung, tatoyur itu dari kata toirun. Mereka kalau mau keluar rumah itu melepas burung. Kalau ke kanan jadi berangkat, kalau ke kiri nggak jadi berangkat. Itu namanya tatoyur. Sekarang bukan hanya burung yang dipercaya, termasuk apa? Tekek, tok tekek, soge, melarat, soge ya kan, melarat. Itu ada yang begitu. Jadi bukan hanya burung, binatang-binatang pun ada yang diyakini membawa keberuntungan dan kesialan. Nanti di rumahnya dienceloki burung apa? Hantu. Nanti nggak lama ada yang mati. Loh. Berapa tahun yang lalu rumah saya itu ada burung hantu ke atas, tak tegep gak kena. Ya kan? Rebut sak kampung. Waduh rek. Iki omahe abi. Ono sing mati sampai saiki gak ono. Sudah sadurunge corona itu 2000 berapa itu ya. Nggak ada. Itu mungkin punya tetangga lepas ya. Masa ono burung hantu nangkep nang gone ndapukan nek gak wae wong ya. Nah, itu. Ya. Jadi tuh hal-hal yang seperti itu masih banyak. Percaya kepada apa lagi? Hong Shui, Feng Shui seperti itu ya. Jadi kalau kita mimpi dibayang-bayangi ketemu ini, itu semua adalah perbuatannya jin, bukan dari ruhnya orang yang mati. Cuman jin itu kadang bisa menyerupai orang yang sudah mati, hadir dalam mimpi. Tapi kalau kita melihat dalam kondisi berjaga, sadar, moro-moro ketok, ya kan? Dalam bentuk yang macam-macam jinnya, mungkin sing gondrong rambute, sing gegere bolong, ya kan? Klambi putih, nek gak ngono, akeh ulune, motoe wabang gede, ya kan? Berarti yang perlu diruqyah sampean. Berarti sak bolo ya. Apa? Berarti ono jine. Sebab apa? Gak akan bisa lihat kecuali kalau nggak sak gerbong. Ya. Kenapa? Hakikatnya kita ini nggak bisa lihat. Kita kalau nggak bisa lihat dunia lain itu bersyukur apa gimana? Syukur. Kenapa? Karena di mana-mana ini ada jin. Jin itu di masjid banyak. Di rumah juga banyak. Di mana letaknya? Di tempat kotor, pembuangan sampah, tempat najis, di kamar mandi. Paling tidak di mana? Rumah, di kamar-kamar yang kosong, yang nggak dipakai. Ya. Di mana lagi? Di wowong antara genteng dan plafon. Itu tempatnya jin di situ. Karena yang ojo sing denang kono kon lapo ngono lho. Kon kok dijawil kon geblak ya kan. Kecuali kita ada tujuan ke sana. Opo dandan-dandan, benek nota, talang, ya kan? Iki enggak juga video nang ndukur talang. Lah opo kon? Ya sak bolo berarti kon opo sing buka sing iden nang kono. Ya kan? Guyu iki opo? Ya, jadi jangan kita ini mendatangi tempat-tempat yang tempatnya itu ya tempat setan, kecuali kalau memang ada kepentingan, karena kita khalifah di muka bumi ini. Jangan kita nyari-nyari musuh. Ndi kono. Kepengin neru kon enggak boleh seperti itu. Ya, itu jenenge sesumbar itu enggak boleh. Nyari-nyari musuh enggak boleh karena dia musuh kita. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Enggak boleh cari-cari musuh, tapi ketemu jangan lari. Kene enggak golek-golek musuh bareng kepethuk. Kualik gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Hilang. Iya. Jadi intinya mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi yang baik itu dari Allah.
Yang kedua, mimpi yang jelek itu dari syaitan. Dan ada yang ketiga, mimpi kembangnya turu. Ya, gara-gara apa? Ada keinginan yang tidak kesampaian. Dino iki kepingin mangan kolak, anget-anget udan-udan, tiba-tiba gak keturutan. Sampai digawa mimpi mangan kolak. Kenapa? Karena keinginan itu sampai dibawa ke alam bawah sadarnya. Kadang-kadang sampai ngelindur kolak ya kan? Misalnya begitu. Itu kembangnya turu ya. Ada mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi beribadah ya. Itu mimpi yang baik. Dan kalau pengen tahu tafsir mimpi itu Al-Quran. Dan orang yang ahli mimpi itu kalau Nabi dulu Yakub, diteruskan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Kemudian di zaman Nabi siapa ahli mimpi? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah orang yang ahli menakwil mimpi. Kenapa? Orang yang mimpinya benar adalah orang yang perkataannya benar. Jadi nek wong nek bendino iku gak tau bojo, jujur, nek dhek mimpi insyaallah baik. Tapi nek ahli bojo, ahli ngapusi, gedabrus, kemudian dia ngaku mimpi ini, mimpi itu, bohong. Gampang. Orang yang mimpinya paling benar adalah orang yang paling benar perkataannya sehari-hari. Ya, jadi itu. Nah, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Contoh mimpi sampean turu ambek bintang film. Ya, itu bukan mimpi indah itu. Itu mimpi buruk. Berarti yang menyerupai bintang film itu siapa berarti? Syaitan itu. Dan kalau mimpi seperti itu jangan alhamdulillah. Ya, begitu bangun langsung baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan meludahnya simbolik. Nggak ono idune, saidune cerot. Ya. Nang sebelah mau bojo yo sano kelomo kabeh. Jadi itu etika dalam mimpi kalau buruk. Dan ketika pagi tidak boleh diceritakan. Karena dia akan jadi permainan syaitan. Kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Nah, sekarang kasus pertanyaan Ustaz Lutfi tadi ya. Bagaimana kalau mimpi bertemu dengan orang tuanya? Bisa jadi dia mimpi bertemu dengan orang tuanya. Apalagi anak ini anak yang cinta sama orang tuanya juga mencintainya. Dan mereka mencintainya dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Pak, insya Allah itu bagian dari mimpi yang baik. Tapi kita harus yang kedua mendeteksi nasihatnya. Nasihatnya apa? Mungkin nak dongakno aku nang gone alam kubur, berarti itu baik. Tapi kalau seandainya ditanya kamu bermimpi ketemu orang tuamu, terus wong tuamu pesen apa? Iya, aku kongkon ngijing kuburane, kongkon ngei lampu. Kira-kira setan apa enggak iku sing teko? Halo? Karena nasihatnya tidak sesuai dengan syariat. Nasihatnya tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia rindu kepada kita, berharap kita mendoakan, mungkin iya. Karena kita diperintahkan mendoakan orang tua walaupun sudah meninggal. Tapi kalau mendoakan jangan ngenteni dimimpeni. Dimimpeni donga, ya kan? Nek gak prei 3 tahun gak dimimpeni menek ndonga. Akhirnya sering dimimpeni ndonga terus. Ternyata apa? Bisa jadi setan yang datang gara-gara apa? Doa yang kita ucapkan menyimpang. Kadang-kadang ada orang itu apa? Dalam doanya itu wong tuane dijak ngomong. Pak, sampean wis gak ono. Aku wis rabi, Pak. Deloken bojoku, Pak, wis ayu. Deloken, Pak. Ya, iku turu saiki deloken ayu apa enggak, Pak? Ya kan? Lah opo kok atik ngomong-ngomong kayak ngono iki. Ya, kayak teko. Kenapa? Karena ada keyakinan
Sebagian dari orang Islam yang keyakinannya ini masih terpengaruh kejawen atau orang Jawa atau orang Hindu, bahwasanya apa? Pada malam-malam tertentu ruh itu pulang, terutama malam Jumat, ya kan? Nanggone ngarep lawang, kemudian bengok-bengok kepingin didongakno, ya. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya seperti itu. Ya. Jadi kalau mau mendoakan setiap hari, baik terakhir Pak, monggo terakhir. Nggih, monggo silakan. Apa? Jenazahnya masih utuh. Ya, baik. Itu banyak kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu dari struktur tanahnya atau dari bahan-bahan tanahnya. Mungkin mengandung zat-zat yang membuat mayit itu tetap awet. Satu. Yang kedua, bisa jadi orang itu meninggal di atas pegunungan yang tinggi, sehingga apa, di sana adanya salju atau es. Utuh nggak kalau situ? Utuh, dan itu pernah terjadi. Ya. Yang ketiga, bisa jadi yang merawat jenazah itu diam-diam dikasih apa? Dibalsem atau dikasih formalin, ya kan? Atau ada mungkin aroma atau kondisi tanaman yang membuat hewan-hewan yang memakan jasadnya orang itu tidak datang ke tempat itu. Ada mungkin barangkali. Tapi ada yang tidak ada unsur semua itu, memang mayatnya utuh. Nah, tentu itu bisa merupakan karunia, bisa juga bukan merupakan karunia. Yang pertama, itu karunia dari Allah. Jasadnya dipelihara. Siapa mereka? Para nabi. Kata Nabi SAW dalam Sahih Abu Dawud, saya lupa nomornya, Abu Dawud, redaksi berbunyi, Innallaha harramallahu 'alal ardi. Innallaha harrama 'alal ardi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi antakulal jasadal anbiya, memakan jasadnya para nabi. Jadi seluruh jasadnya para nabi itu utuh, tidak dimakan bumi. Jumlah nabi banyak, 124.000 nabi bertebaran di muka bumi ini. Jasad mereka semua utuh. Gitu. Nah, kemudian siapa lagi? Bisa jadi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Mungkin dia seorang kekasih Allah, waliullah. Atau dia seorang sahabat Nabi. Atau dia orang yang mati dalam kondisi sebagai syuhada, mati syahid, jasadnya utuh, bisa jadi. Atau mungkin dia utuh, kenapa? Karena penghafal Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran ikhlas karena Allah. Sebagaimana Allah memelihara Al-Quran, Allah pun memelihara jasadnya selama hidup di dunia ini, selama kehidupan dunia ini. Atau mungkin dia orang yang hidupnya ikhlas dalam mengerjakan amal soleh, walaupun ilmunya sedikit, tapi yang sedikit itu diamalkan dengan ikhlas. Kan ada itu kasus di mana itu ditayangkan di televisi apa? Ada orang yang sudah dikubur 17 tahun, begitu mau dipindah masih utuh. Ternyata dia seorang apa? Seorang guru ngaji. Loh, itu contoh. Mungkin ikhlas. Semata-mata karena Allah. Dia mengajar anak-anak di desanya. Ada lagi seorang mungkin yang pernah dirilis itu seorang bidan, atau kalau di desa itu namanya dukun apa itu? Dukun bayi, tapi bukan dukun klinik ya. Nolong orang yang melahirkan dan dia tidak mau dibayar, ikhlas karena Allah. Menolong orang seperti itu. Dan pernah kemudian ketika mau dipindah jasadnya ternyata utuh. Ketemu Pak ya? Nggak ketemu ya? Jasad para nabi. Di Abu Dawud berapa ya? 1047. Coba dibaca. Lain kali biar ingat. Dari Aus bin Aus. Iya. Dari Aus bin Aus ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan dan pada hari itu pula dicabut ruhnya.
serta pada hari itu pula ditiup sangkakala dan dimatikan semua manusia. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat atasku pada hari itu, karena bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Kata Aus, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya bacaan sholawat itu sampai kepada Anda? Padahal waktu itu jasad Anda telah hancur dulu. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Jadi itu Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi jangan khawatir kalau kita mengucapkan sholawat atas Nabi SAW, Allah mengembalikan ruh beliau ke jasadnya dan beliau menjawab salam kita. Dan salam kita ada yang membawa kepada beliau. Makanya Rasul gak perlu hadir kemana-mana, ya kan? Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.